Halo pemirsa Bincang Sehati, apa kabar? Senang sekali saya Astia Dika bisa kembali menemani Anda di program talk show yang syarat informasi inspiratif, apalagi kalau bukan Bincang Sehati. Pemirsa Bincang Sehati, siapa sih yang gak suka nyemil, makan makanan yang enak gitu ya. Nah kadang-kadang nih makan makanan yang enak ternyata gak enak juga nih efeknya untuk badan. Dan kita harus menyadari sebelum makanan itu dicerna ini melalui proses yang cukup panjang ya di saluran cerna kita. Nah kadang-kadang kalau makanan ini memang bukan makanan yang sehat, ini berdampak juga nih pada saluran cerna kita. Ini akan jadi topik kita hari ini tentang bagaimana menjaga kesehatan saluran cerna dan juga kalau ada masalah di saluran cerna tuh bagaimana mengatasinya ya. Tapi sebelum itu kita akan bahas mitos atau fakta seputar makanan. Oke, yang pertama adalah makanan jatuh belum 5 detik masih aman. Nah, kita kan sering ya mendengar ini juga mungkin ada di beberapa pariwara gitu ya. Belum 5 detik gitu. Jadi boleh untuk dimakan. Bener nggak sih ketika makanan itu jatuh masih 5 detik gitu ya, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5 masih oke nih. Apakah dalam waktu 5 detik itu belum banyak bakteri atau kuman yang menempel pada makanan kita? Masih boleh dimakan gitu ya. Ini akan menjadi pertanyaan kita nih pada dokter kita nanti, benar nggak sih ini mitos atau fakta? Jangan-jangan sebenarnya kalau yang sudah jatuh itu sebaiknya jangan dimakan lagi. Nanti kita akan tanyakan ya bersama pakarnya. Oke, selanjutnya adalah makanan manis bisa memperbaiki mood. Sering banget kan mungkin ya kalau kita apalagi kalau lagi kerja gitu ya 9 to 5 jam-jam 3 tuh udah mulai ngantuk, moodnya udah nggak oke gitu ya. Kayaknya saya perlu yang manis-manis deh. Karena saya percaya yang manis-manis bisa membangkitkan mood saya. Benar nggak sih makanan manis itu memang berimpact pada mood seseorang? Benar nih bahwa makanan manis itu bisa menjadi mood booster. Nanti kita akan tanyakan juga nih bersama dokter kita hari ini. Oke, selanjutnya adalah makanan pedas menyebabkan susah tidur. Wah, kalau sekarang nih makanan pedas kayaknya udah jadi konsumsi favorit sebagian besar masyarakat Indonesia ya, apalagi para kaum perempuan nih. Kalau nggak pedas nggak nampol gitu ya. Kayaknya pedas tuh jadi penambah selera makan. Tapi apakah benar kalau makanan yang pedas ini bisa membuat seseorang sulit tidur? Apa sih masalahnya? Zat apa yang membuat orang terganggu kantuknya karena makanan pedas ini? Apakah memang ada zat tertentu yang membuat seseorang selalu terjaga gitu ya? Nah, ini akan kita tanyakan juga nih bersama dokter kita. Oke, selanjutnya adalah permen karet susah dicerna. Nah, kalau makan permen karet yang paling ditakuti adalah tertelan gitu ya, tertelan. Nah kalau tertelan gimana nih kalau dilumat di dalam mulut saja nih susah banget kan, benar-benar dia terus istilahnya benar-benar fleksibel, benar-benar namanya juga ya permen karet ya kayak karet gitu kan. Kalau ada di saluran cerna kita tuh bisa nggak dicerna, jangan-jangan dia tertinggal di sana, jangan-jangan mampet gitu ya di saluran cerna. Ini juga menjadi pertanyaan yang perlu kita tanyakan dan kita konfirmasi, apakah kalau permen karet itu tidak dapat atau sulit dicerna oleh tubuh kita. Nanti kita akan tanyakan ini mitos atau fakta bersama dokter kita. Oke, selanjutnya adalah kimchi bagus untuk pencernaan. Nah, kimchi sendiri memang kan makanan dari negeri ginseng ya. Kalau kita lihat ini makanan yang difermentasi. Nah, hasil fermentasinya sendiri katanya bagus nih, menimbulkan atau bisa punya bakteri baik untuk pencernaan. Bagaimana sih sebenarnya kimchi ini bisa berpengaruh baik pada pencernaan? Apakah benar impactnya sebaik itu? Dan apakah ada zat tertentu yang membuat pencernaan kita berjalan lebih sehat gitu ya metabolismenya? Nanti kita akan tanyakan juga bersama dokter kita apakah ini mitos atau fakta. Nanti kita akan jawab mitos fakta hari ini, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati.
Ya, pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Di segmen sebelumnya saya sudah membahas nih mitos atau fakta seputar makanan. Nah, kali ini kita akan konfirmasi langsung bersama dokter kita. Sudah hadir bersama saya di studio Dr. Ayuningdia Citra, SPPD, spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Permata Dalima Serpong. Kita sapa langsung. Halo dokter, apa kabar? Halo Mbak Dika, terima kasih. Selamat datang kembali loh di Bincang Sehati. Ya, baik, terima kasih. Oke, hari ini kita bicara tentang saluran pencernaan dan pasti berkaitan dengan makanan ya. Jadi sebelum kita bahas topik utama kita bahas dulu nih tentang si makanannya ya, seputar mitos atau fakta yang selama ini dipercaya oleh masyarakat. Yang pertama yang ingin saya tanyakan, benar tidak sih dok kalau makanan yang jatuh katanya belum 5 detik gitu ya, itu aman bisa dikonsumsi, belum ada kotoran yang menempel gitu? Ya, jadi itu mitos ya. Mau berapapun detiknya, begitu sudah jatuh, kita tidak dapat memastikan kontaminasinya. Karena kontaminasi makanan dengan bakteri itu tidak hanya dipengaruhi oleh waktu kontak, tapi juga kelembapan, kotornya, atau permukaannya, tekstur permukaan kontaknya. Jadi mitos ya kalau 5 detik, sebelum 5 detik tuh masih aman gitu makanan untuk dikonsumsi. Sebaiknya kalau sudah jatuh, ya sudah. Dan ini mungkin harus dibiasakan juga dari kecil ya dok ya, karena anak kecil kan sering banget tuh makanan jatuh ya udah sayang gitu ya. Jadi memang harus dibiasakan sampai nanti dewasanya juga kalau makanan yang jatuh jangan dimakan. Sebaiknya tidak dimakan. Sebaiknya tidak dimakan. Ini perlu dicatat nih teman-teman ya. Masih sering kan ada yang makan makanan jatuh gitu ya. Oke, selanjutnya adalah mitos atau fakta. Kalau makanan manis bisa memperbaiki mood. Ini kadang-kadang ini pengalaman pribadi nih, kalau sudah jam 3 sore ya di tempat kerja, aduh udah ngantuk, terus moodnya udah nggak oke, tapi masih banyak kerjaan gitu ya. Apalagi mungkin harus VO banyak banget gitu kan ya. Wah, ini harus punya mood booster, makan yang manis-manis nih. Bener nggak sih kalau makanan manis ini bisa menambah mood atau memicu mood kita naik? Ya, jadi memang makanan manis itu dapat mempengaruhi perasaan ya, terutama untuk memperbaiki atau meningkatkan perasaan senang karena dia menimbulkan peningkatan neurotransmitter seperti serotonin dan dopamin. Jadi menimbulkan rasa senang. Tapi itu sifatnya hanya sementara. Sementara kan ya? Ya, dan akan turun juga dan harus diperhatikan juga untuk dampak ke depannya jika kita mengkonsumsi banyak makanan manis. Betul. Dan katanya kalau turun tuh rasanya lebih lemes dari sebelumnya, benar nggak sih dok? Ya, bisa jadi karena memang seperti ditingkatkan tinggi mendadak lalu juga tidak berlangsung lama. Istilahnya badannya bisa shock gitu ya, mendadak, nanti turunnya juga mungkin akan lebih rendah dari sebelumnya gitu moodnya ya. Oke, jadi kalau mau menaikkan mood booster, mau ada mood booster sebaiknya bukan dengan makanan manis ya. Kebayang kalau setiap jam 3 sore kita makan makanan yang manis dengan jumlah yang cukup banyak demi mood tadi ya dok ya. Jadi jangan dilakukan walaupun kerjaannya lagi banyak ya. Oke, selanjutnya adalah mitos atau fakta kalau makanan pedas menyebabkan susah tidur. Nah, makanan pedas kan akhir-akhir ini banyak banget ya, kayak digandrungi, banyak banget yang suka gitu. Benar nggak sih kalau ini bisa menyebabkan susah tidur? Ya, jadi mungkin keluhan susah tidurnya dirasakan karena ada rasa tidak enak atau tidak nyaman di perut ya. Rasa seperti panas atau mengganggu, nyeri ulu hati dari makanan pedas tersebut. Memang dari makanan pedas kan ada capsaicin yang merangsang iritasi dari saraf-saraf di sistem digestif ya. Jadi nanti ada timbul keluhan rasa panas, nyeri ulu hati yang kemudian akan mengganggu pola tidur juga. Jadi bisa jadi memang mengganggu karena ada efeknya tadi ya, perutnya jadi nggak enak, mungkin juga ada iritasi tadi di saraf-saraf digestifnya ya, karena ada capsaicin tadi ya dok ya. Tapi kalau secara zat membuat jadi mata terjaga, bukan itu ya, tidak ke arah sana. Oke, jadi memang kalau mau makan pedas harus juga pada kadar yang normal lah ya, jangan terlalu gitu ya. Kadang-kadang makan level 100 gitu, itu kan juga nggak baik ya untuk pencernaan kita. Oke, selanjutnya adalah fakta atau mitos nih kalau permen karet sulit dicerna. Seumur-umur sih saya baru ketelan permen karet 3 kali ya dok ya. Saya nggak tahu tuh masalahnya apa di pencernaan saya. Jadi sering sekali gitu, kadang-kadang nggak sengaja, sebenarnya nggak niat sih untuk menelan permen karet. Nah, benar nggak sih itu akan berpengaruh pada pencernaan kita? Apa yang terjadi kalau itu masuk ke dalam saluran pencernaan kita, dok? Jadi memang kalau permen karet itu kan sudah didesain untuk dikunyah ya, tidak untuk ditelan. Jadi tapi kalau misalnya terjadi secara tidak sengaja ketelan, ya dia memang ada zat-zat seperti makanan pada umumnya. Jadi mungkin ada sirup gulanya atau sirup jagung, ada yang perasa atau apa, tetap bisa dicerna, tetap dapat dikeluarkan lewat
pembuangan akhirnya Betul. dari saluran cerna. Cuman sebaiknya karena dia tidak didesain untuk ditelan ya hanya dikunyah saja. Oke. Nah itu akan dicerna kah atau dibuang bulat-bulat atau gimana? Yang bisa dicerna akan dicerna, namun jika tidak dapat diserap tetap akan dibuang, namun tetap dapat Oke. dikeluarkan. Jadi walaupun ya mungkin sampai detik ini kayaknya belum ada masalah nih kayaknya ya, bisa jadi kalau keterusan ketelan gitu ya, ini akan jadi masalah karena bukan untuk ditelan, memang didesain untuk dikunyah. Jadi jangan sampai ikutin jejak saya ya menelan 3 permen karet gitu ya. Oke, selanjutnya adalah mitos atau fakta. Kimchi ini bagus untuk sistem pencernaan. Abis nonton drakor kayaknya enak banget nih ya, cantik banget makan kimchinya gitu ya. Pengen deh jadinya, dan apalagi katanya ini bagus untuk sistem pencernaan. Benar nggak sih dok? Jadi memang kimchi itu yang kita ketahui kan makanan tradisional Korea yang dibentuk dari fermentasi ya, yang dibuatnya dari fermentasi, dari sayur-sayuran yang difermentasikan. Karena dari hasil fermentasi tersebut, jadi dia banyak mengandung probiotik atau mikroorganisme yang baik untuk kesehatan saluran cerna. Namun perlu diingat juga dalam beberapa individu tiap reaksinya bisa berbeda terhadap makanan yang asam dan pedas seperti kimchi ini. Jadi memang ada probiotik tadi ya di dalam yang ini bisa memang memperbaiki sistem pencernaan, ya, atau menyehatkan, membantu gitu ya. Tapi di situ kan juga ada kandungan-kandungan yang lain ya. Jadi perlu diperhatikan. Kadang-kadang nggak cocok sama asamnya, ada pedasnya juga. Betul. Jadi nggak selalu berimpact baik pada individu tertentu. Jadi perlu kita sadar ya, tubuh kita, pencernaan kita tuh seperti apa. Jadi harus lebih kenal ya. Nah ini akan jadi topik kita nih nanti. Bagaimana sejauh mana nih kita mengenal sistem pencernaan kita, apakah sensitif atau tidak, dan bagaimana menjaga kesehatannya dan menghadapi atau menanggulangi kalau ada gangguan. Nanti kita akan balik lagi ya dok ya setelah jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Kali ini kita akan berbincang, kita akan mengupas tuntas tentang sistem pencernaan gitu ya. Kesehatannya, kalau ada gangguan seperti apa. Nah, bagi pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini, bisa menelpon kami di 021 290 32644 atau DM ke Instagram kami di @daefamily. Kita lanjut lagi bersama Dr. Ayuningdia Citra, SPPD Spesialis Penyakit Dalam dari Rumah Sakit Permata Dalima Serpong. Oke, kita akan bicara tentang sistem pencernaan. Sebelum membahas tentang bagaimana mencegah gangguannya atau bagaimana menanggulanginya, mau tahu dulu sebenarnya sistem pencernaan dalam tubuh manusia itu gunanya apa sih, fungsinya tuh apa dok? Ya baik, jadi fungsi dari sistem pencernaan ya pastinya untuk mengolah makanan ya, dari yang kita konsumsi, benar dari yang kita makan, kita masukkan sampai bisa dicerna, diambil dan diserap nutrisinya untuk keberlangsungan sel-sel hidup kita. Oke, selama ini kan kita berpikir pencernaan itu identik dengan lambung dan usus gitu ya. Nah sebenarnya mana saja bagian yang menjadi item-item dari si alat pencernaan itu? Ya itu dimulai dari mulut ya, dari mulut kita memasukkan makanan, dia akan mengunyah, ada proses mengunyah, lanjut ke kerongkongan atau esofagus, di mana akan didorong sampai ke lambung, di lambung akan dipecah, dibentuk menjadi kimus, lalu ada dimatikan juga bakteri-bakterinya oleh asam lambung, berlanjut ke usus, di mana terjadi penyerapan nutrisi, sampai ke penyerapan air di usus besar dan akhirnya dapat dibuang. Oke, berarti ini banyak banget itemnya ya, bukan cuma lambung sama usus gitu kan. Nah kalau kita lihat banyak sekali rentetannya, urutannya. Berapa lama sih biasanya makanan itu dicerna oleh tubuh dok? Kan kadang-kadang kita berpikir nih, wah tadi malam saya makan banyak, hari ini saya pasti gendut nih, pasti gemuk nih. Apakah secepat itu atau memang ada waktu tertentu untuk makanan dicerna? Jadi memang proses pencernaan makanan bergantung kepada makanannya, jadi tipikal makanannya, lalu kepada usia, gender juga mempengaruhi, dan beberapa masalah yang mungkin dihidap oleh penderita ya, gangguan digestive tract-nya. Lalu kurang lebih sekitar sampai 72 jam. Jadi tergantung transit-transitnya. Di lambung bisa sampai 4-6 jam, lalu di usus gitu, di usus besar segala macam. Tergantung yang tadi saya sebutkan ya, makanannya bagaimana yang diserap, yang dimakan, terus kondisinya, usia gitu. Oke, jadi 72 jam berarti sekitar 3 hari ya? Ya.
3 hari 3, gitu ya. ya. Wah, jadi ternyata nggak secepat itu ya, tidak Betul. segampang itu Besti untuk diserap gitu ya, untuk dicerna. Nah, kalau bicara tentang prosesnya, kadang-kadang kan kalau kita tuh makan makanan yang salah aja gitu ya, itu kan langsung berasa gitu. Betul, Nah, betul. ini tuh langsung di area, maksudnya saat dia punya impact, itu dalam proses cernanya kah atau memang zatnya sebelum dicerna sudah bisa melukai atau membuat iritasi tertentu? Ya itu juga bergantung kepada respon individunya ya. Jadi kalau misalnya habis makan pedas langsung kerasa panas, langsung nyari ulu hatinya ya karena memang dari makanan pedas tersebut yang Oke. menstimulasi jadi timbul keluhan tersebut. Walaupun berarti kan belum 72 jam ya dok, Iya. misalnya dikembalikan lagi ke pernyataan sebelumnya. Ya karena memang sudah sampai ke lambung, sudah menimbulkan keluhan Oke, gitu. jadi belum nggak usah sampai dicerna Sampai secara habis. optimal, ini sudah Sudah. bisa istilahnya ada keluhan gitu. Iya. Jadi memang harus hati-hati dengan makanan ya. Betul. Nah, kalau tadi dokter sempat bilang tergantung dari makanannya nih untuk waktu cernanya. Makanan apa nih kalau kita urutkan? Makanan apa yang paling sulit hingga yang paling mudah dicerna? Oke, jadi kalau yang mudah dicerna itu tidak membutuhkan proses yang lama dan yang kompleks untuk dapat diserap. Jadi untuk dapat langsung digunakan sebagai energi, kan kita makan itu sebagai sumber energi ya dan sumber nutrisi untuk badan. Seperti gula-gula sederhana, buah atau yang manis-manis seperti itu ya. Terus kalau yang sulit dicerna artinya dia membutuhkan proses pencernaan agak lama. Jadi misalnya mengunyah, memotongnya agak lebih lama. Lalu dalam proses pencernaan lainnya dikeluarkan enzim-enzim untuk memecah, itu juga jadi lebih banyak. Misalnya seperti daging, lalu sayur-sayuran yang tinggi serat, brokoli, sayur-sayur hijau seperti itu. Itu justru lama ya. Lama. Nah, Karena dalam tinggi serat. konsumsi harian kita seharusnya yang baik tuh kita combine dari makanan yang mudah dicerna dengan lama dicerna, atau kalau bisa yang mudah dicerna semua nih, atau yang Oke. lama dicerna semua nih, gimana dok? Yang baik adalah mengkombinasikan dengan tepat ya. Jadi ya dikombinasikan dengan yang tepat, seimbang juga. Jadi misalnya kalau tadi mendengar kok berarti kalau serat tinggi itu sulit dicerna, tidak boleh makan serat. Oh jangan, tetap harus mengkonsumsi makan serat karena ada gunanya. Oke, apa yang terjadi kalau kita mungkin tidak mengombinasikan? Misalnya nih, kalau kita makan makanan yang semuanya gampang dicerna, atau kita makan makanan yang semuanya sulit dicerna, apakah akan terjadi mungkin yang satu diare, satu konstipasi, atau gimana dok? Ya secara umum memang harus tetap dikomunikasikan ya. Jadi kita makan itu harus diperhatikan proteinnya, kadar lemaknya, kadar seratnya, jumlah-jumlahnya disesuaikan dengan seimbang. Kalau misalnya tidak terpenuhi semua ya pastinya banyak masalah tuh, tidak hanya dalam gangguan cerna ya, tapi juga badan tidak dapat memproduksi sel-sel dengan lebih baik, untuk sistem imun dan untuk segala macamnya ya dengan proses yang ada di dalam tubuh kita gitu. Kalau misalnya yang tadi disampaikan bahwa apakah nanti bisa diare atau itu ya bisa dapat terjadi juga konstipasi atau malah jadi sembelit atau diare. Ini baru dari makanan yang kita klasifikasikan berdasarkan waktu cerna gitu ya. Iya, Nah, mudah belum atau lagi sulit yang dicerna lainnya ya. lagi. Nah, apa saja sebenarnya dok yang menjadi potensi akan ada gangguan dalam pencernaan kita? Tadi kan dari makanan. Makanan-makanan seperti apa sih yang bisa istilahnya menyumbang kondisi tertentu dan impactnya tuh negatif untuk saluran cerna? Oke, jadi gangguan di saluran cerna, mungkin kita kembali dulu ya, gangguan ke saluran cerna ya dapat berbagai macam nih ya. Betul. Bisa yang sifatnya gangguan karena intoleransi atau alergi makanan, lalu bisa juga karena gangguan di lambung, misalnya peningkatan asam lambung, GERD atau gastritis, itu juga bisa dapat terjadi, atau infeksi jadinya diare, manifestasi klinisnya, ataupun infeksi yang lain di tempat saluran cerna di hati, misalnya ada infeksi juga bisa. Gitu. Jadi ya makanan yang harus dikonsumsi untuk dapat mencegah gangguan pencernaan tersebut, pertama yang harus yang baik dan yang sehat ya, makan makanan yang sehat. Hindari makanan yang berlemak tinggi, digoreng dalam minyak yang dalam atau deep fried, makanan dengan lemak tinggi. Terus juga makanan-makanannya terlalu pedas atau terlalu asam yang meningkatkan asam lambung sehingga menimbulkan nanti keluhan-keluhan di gangguan pencernaan. Oke, jadi memang pilihan varian makanannya perlu diperhatikan Ya, cukupkan ya. serat dan air juga. Yes, betul. Jadi jangan yang terlalu ya, terlalu pedas, terlalu asin, terlalu manis. Betul. Ini bisa jadi masalah pada pencernaan kita. Tadi dari variannya gitu ya. Nah, dari kuantitasnya, kadang-kadang kita mungkin ngerasa, aduh, saya kayaknya kebanyakan makan nih. Nah, pas makan nggak sadar,
gitu kan. Sebenarnya apa yang bisa jadi tolak ukur kalau kita tuh sudah cukup makannya? Kadang-kadang kan makan berlebihan gitu ya. Ya. Gimana tuh dok? Ada rasa tertentu atau ada parameter tertentu nggak kalau kita tuh sudah cukup sebenarnya makannya? Sebenarnya kita bisa melihat dari porsi makan kita juga ya, bisa disesuaikan gitu. Kita lihat karbohidratnya cukup atau tidak. Terus proteinnya sudah lengkap atau belum, terus ada sayur-sayurannya atau enggak, ada seratnya. Jadi kita juga bisa melihat yang hari ini kayaknya kurang sayur nih karena tidak ada sayurnya sama sekali. Itu bisa kita kembalikan lagi, berarti pola makan saya tidak benar. Terus kalau misalnya merasa apakah sudah cukup atau enggak, bisa dirasakan juga ya sudah penuh kenyang atau sebaiknya memang berhenti sebelum kenyang ya. Betul, sebaiknya berhenti sebelum kenyang ya. Ya, dan dicukupkan dengan kebutuhan air juga, jangan lupa untuk minum air yang cukup. Oke, dok kalau kita bicara tentang waktu makannya gitu ya, waktu makannya ini kan biasa kita 3 kali sehari lah dan ada makanan selingan. Penting nggak sih makanan selingan ini untuk bisa membantu kesehatan pencernaan? Kadang-kadang mungkin aduh saya nggak punya waktu banyak, saya akumulasi istilahnya saya alokasikan aja makannya banyak di siang gitu ya, nanti tinggal malam dikit-dikit aja deh gitu. Yang penting kan sama nih kalorinya gitu. Benar nggak sih kalau kayak gitu? Sebenarnya dikembalikan lagi ke individunya ya, ke orangnya, kembalikan lagi ke individunya bahwa bagaimana tuh dia dengan pola makan. Tetap harus kita makan teratur, disesuaikan dengan jumlah jam dan jenisnya, dengan seimbang dan tepat pastinya harus. Kalau misalnya memang pasiennya itu atau individu tersebut ada gangguan di saluran cerna, asam lambungnya sering meningkat, lagi sedang dalam pengobatan karena mengatasi keluhan tersebut, bisa diberikan selingan supaya perut lebih nyaman, jadi tidak timbul keluhan asam lambung meningkat tersebut. Baik, jadi memang sesuai juga ya individunya macam-macam juga. Betul. Tergantung nih bagi seseorang yang ini nggak kenapa-napa, tapi bagi orang lain ternyata makan tiba-tiba banyak itu langsung sakit perut. Betul. Ada juga yang kayak gitu ya. Oke, nah kalau kita bicara tentang gangguan pencernaan, apakah selalu disebabkan oleh makanan atau mungkin ada penyebab-penyebab lain yang bisa menyebabkan seseorang terjadi kondisi demikian? Oke, gangguan pencernaan itu bisa luas ya. Ya dari makanan bisa menimbulkan iritasi, menimbulkan keluhan. Lalu dari infeksi, ya infeksi juga bisa menyebabkan ada infeksi bakteri, jadi diare. Lalu kalau di hati bisa juga ada infeksi virus atau di tempat lain juga bisa terdapat infeksi. Gangguan di pencernaan lain, gangguan keganasan. Nah, keganasan di usus besar juga dapat terjadi. Gitu. Jadi banyak kausanya untuk gangguan Jadi pencernaan. bukan hanya karena makanan. Betul. Gitu ya. Oke, kalau kita lihat berapa banyak sih yang termasuk dalam gangguan atau istilahnya penyakit dalam pencernaan kita? Kalau dilihat dari tingkatan dari ringan hingga berat ya dok ya? Oke, kalau gangguan di pencernaan secara umum bisa ada keganasan yang tadi saya sebutkan, infeksi misalnya di saluran ususnya enteritis atau hepatitis di hati, lalu ada diare juga, bisa gangguan secara anatomisnya atau dia irritable, lebih sensitif atau ada gangguan peradangan gitu. Oke, jadi banyak ya. Banyak dan luas, harus dikonsultasikan ke dokter terlebih dahulu. Soalnya kan selama ini kita berpikir pencernaan mah gitu ya, mah, diare, ya konstipasi itu aja yang 3 yang paling famous gitu yang terjadi gitu. Padahal sebenarnya panjang banget ya, karena kalau kita lihat item-itemnya juga banyak gitu untuk alat pencernaan kita. Nah, kalau dari salah satu itu saja misalkan gitu ya, di saluran pencernaan atas terganggu, biasanya kondisi apa tuh yang akan timbul? Oke, kalau misalnya terganggu di saluran pencernaan atas, kita ambil di atas di lambung ya, bisa dapat terjadi nyeri, nyeri ulu hati atau peningkatan asam lambung atau ada peradangan di dalam lambung tersebut atau mungkin saking luka sudah terjadi luka dapat terjadi perdarahan pun juga bisa terjadi. Oke, gitu jadi ya. memang keluhan bisa bervariasi. Bisa bervariasi gitu ya. Kita sering dengar juga nih sekarang anak-anak muda lagi sering banget terjadi GERD gitu ya. Nah ini nih lagi apa ya, bukan famous gitu ya, lagi banyak terjadi bahkan di usia-usia produktif. Apa sih kalau menurut dokter, apa yang bisa menyebabkan kaum milenial bahkan Gen Z sudah terkena GERD? Oke, ya jadi ini memang sering ya, belum apa-apa ya GERD gitu ya, sering kedengaran ya. Jadi kenapa meningkat atau banyak kejadiannya, pertama dari konsumsi makanannya ya, konsumsi makanan dan pola hidupnya. Jadi mungkin minum berkafein tinggi, kopi, makan makanan yang asam dan pedas, pola makanan tidak teratur. Selain itu juga tingkat stres mempengaruhi ya, atau dia mengkonsumsi obat-obatan nyeri juga dapat mengurangi proses proteksi yang ada di lambung. Jadi memang dari pola makan, pola hidup, stresornya juga gitu ya, ini bisa membuat memang akhirnya anak-anak muda zaman sekarang
itu sudah terkena GERD gitu ya. Iya. Tapi sebenarnya GERD ini sendiri kalau mungkin orang masih banyak yang kurang paham, GERD tuh apa sih bedanya sama MAH gitu, ada nggak sih Siap. Dok? Jadi GERD itu gastroesophageal reflux disease. Jadi ada reflux atau ada aliran balik. Jadi kalau di MAH itu di lambungnya. Di lambungnya Ya, saja. tidak ada keluhan refluksnya atau aliran baliknya. Tapi karena GERD ada reflux atau ada aliran balik ke atas. Jadi katupnya itu terganggu aliran balik ke atas, maka ada timbul keluhan heartburn atau dada terasa panas. Semakin naik lagi ke atas dapat timbul keluhan nyeri telan atau makin lagi ke atas kadang-kadang batuk yang nggak sembuh-sembuh dari asam lambung. Sebelumnya misalnya diketahui riwayatnya begitu dari pasien, atau batuk yang tidak sembuh-sembuh, nyeri telan, asam, rasa asam dan panas di mulut gitu. Oke, berarti ini kan ada balik gitu ke atas ya. ada Jadi ada refluksnya. permasalahan nih di jalurnya nih, Iya, betul. klepnya tadi Betul, gitu ya. betul. Ini memang satu-satunya hal yang menyebabkan klep itu terganggu karena polanya tadi, pola yang orang lakukan, individu tersebut lakukan dari makan, mungkin pola hidup, atau memang bisa secara anatomi ada gangguan? Secara anatomi bisa dapat terjadi gangguan, dari pola hidup, dari itu juga bisa menyebabkan gangguan. Merokok pun dapat mengganggu klep tersebut. Oke, Jadi tetap harus menjaga pola hidup ya. Jadi tetap memang walaupun secara anatomi ada gangguan, tetap juga pola hidup akan membantu juga pemulihannya gitu ya Dok ya. Nah Dok, apa yang bisa dilakukan ketika seseorang kan nggak mungkin langsung tiba-tiba lagi GERD, aduh sakit banget nih gitu ya. Nggak mungkin juga mungkin semua orang punya persediaan obat atau apa gitu. Pertolongan pertama yang bisa dilakukan seseorang ketika GERD itu menyerang. Ya jadi memang GERD ini seringkali membawa pasien sampai ke IGD karena nyerinya tidak dapat tertahankan. Ya, jika memang itu dibutuhkan karena nyerinya berat ya segera berkonsultasi ke dokter atau melakukan pemeriksaan ya. Jadi segera dapat diatasin. Terus kalau misalnya hal apa yang dapat dilakukan ya perbaiki pola hidupnya. Dibatasin makanan-makanan yang dapat meningkatkan asam lambung, minuman berkafein, kopi-kopi juga mulai dibatasin, mulai menjaga pola hidup yang lebih sehat, stresornya diatasi, terus merokok juga dikurangi atau dihentikan. Oke, jadi memang kalau bisa secepat mungkin langsung ya ke vaskes gitu ya, atau ke rumah sakit, ada penanganan secara medis dari tenaga medis profesional. Karena rasanya memang tidak tertahankan juga gitu ya. Kalau kita mau coba tangani sendiri rasanya nggak nyaman. Jadi kalau mau ditangani secepat-cepatnya cari cari pertolongan, cari kendaraan untuk ke fasilitas kesehatan. Nah biasanya kalau kita nggak enak perutnya, wah makan nanti nggak enak, tambah nggak enak. Benar nggak sih kalau lagi tidak nyaman? Solusinya adalah makan. Nanti kita bahas tapi setelah jeda ya Dok ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Masih membahas tentang pencernaan, kesehatannya, gangguannya, bagaimana cara mencegah gangguan dan mengatasinya. Nah, bagi pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait topik kita hari ini, bisa menelpon kami di 021 290 32644 atau DM ke Instagram kami di @theifamily. Kita lanjut lagi bersama dokter kita, ada Dr. Ayunindia Citra, SPPD, spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Permata Dalima Serpong. Tadi kita terputus pada pertanyaan kalau perut nggak enak gitu ya, rasanya nggak enak, pasti orang sekitar bilang, ayo cepat makan biar rasanya enak gitu ya. Benar nggak sih Dok, ketika perut kita nggak nyaman langsung harus diisi makanan atau justru harusnya dihindari? Ya jadi dievaluasi dulu nih, ini penyebab nyerinya atau perut yang gak enak tuh karena apa? Karena ada beberapa kondisi yang ketika kita masukkan makanan, nyeri akan bertambah lebih hebat. Betul. Ya, jadi tetap harus dievaluasi, mungkin dapat dikonsultasikan ke dokter gitu. Kalau misalnya kondisinya mendadak, rasa nyeri bisa dengan cara minum hangat terlebih dahulu atau menumbuhkan rasa nyaman dengan makanan-makanan yang lunak terlebih dahulu. Jadi tidak langsung mendadak cepat diisi makanan. Oke, gitu. justru akan memperburuk ya untuk kondisi-kondisi Ya, ada tertentu beberapa ya. kondisi tertentu yang malah semakin nyeri. Kecuali memang nyerinya disebabkan belum makan gitu kali ya. Jadi memang diisi makanan tapi nggak boleh langsung banyak juga ya Dok ya kalau sudah rasa nyeri ya. Pelan-pelan juga mengkonsumsi, mengunyahnya pun juga harus dengan pelan-pelan juga. Nanti memasukkan lebih banyak gas lagi. Iya, atau jadi udara. memang harus lihat dulu nih kondisinya seperti apa.
apa, rasa sakitnya karena apa, jadi baru bisa ditangani juga gitu ya. Nah, tadi dokter bilang coba mungkin dengan minuman hangat. Biasanya nih minuman hangatnya itu yang berasa gitu kan, kalau bisa teh manis panas gitu ya. Nah, sebenarnya dengan menggunakan teh atau minuman hangat yang ada rasanya gitu, mungkin jeruk hangat, itu bisa nggak sih dilakukan atau sebaiknya memang air putih hangat saja? Sebaiknya kembali lagi ke air putih hangat saja karena beberapa lebih sensitif nanti kalau minum teh ada kafeinnya juga, jadi asam lambungnya bisa meningkat lagi. Lalu misalnya jeruk yang asam juga dapat berbahaya juga. Oke, jadi justru memang yang dianjurkan adalah air putih hangat ya. Ya, karena tergantung respon individunya ya. Betul, jadi ini akan membuat meredam lah ya gejolak yang ada di perut kita gitu ya dok ya, ini akan membantu. Mungkin kalau mau makan juga minum air putih hangat dulu sebelum makannya ya dok ya, kalau memang disebabkan karena tadi belum makan. Nah dok, tadi kan dokter juga bilang cara mengunyah, berarti bisa juga nih ada gangguan pencernaan yang disebabkan karena cara makan yang salah gitu ya. Ada kan orang makan kayaknya dia nggak ngunyah deh, langsung telan deh gitu ya. Itu bisa nggak sih menyebabkan adanya gangguan pencernaan? Jadi memang gangguan pencernaan kan yang tadi kita bahas sebelumnya kan gangguannya banyak ya. Banyak, mungkin salah satunya dari pola makannya juga, pola makan yang terlalu cepat, tidak dikunyah dengan baik, jadi buru-buru. Banyak memasukkan udara juga gitu. Betul. Jadi yang baik tuh gimana makannya? Benarkah harus 32 kali kunyah gitu ya? Ya paling tidak ya mendekati atau mendekatinya dengan lebih tenang sehingga tercerna juga dengan baik. Karena proses masuk ke mulut aja sudah bagian dari sistem pencernaan ya. Dengan mengunyah, memotong-motong gitu, dikeluarkan enzim-enzim. Ada sebagian orang juga yang makannya lumayan unik nih, makan beberapa suap, minum gitu ya. Ini kan juga jadi satu kebiasaan. Ini akan berpengaruh nggak sih pada kesehatan pencernaannya? Kalau secara umum ya makan memang tetap harus diiringi juga dengan minum yang cukup ya. Oke, jadi minum di tengah makan sebenarnya nggak apa-apa? Ya nggak apa-apa juga sih kalau misalnya selama ini dia tidak pernah mengalami gangguan pencernaan ya. Paling mungkin jadi lebih cepat penuh ya karena ada airnya juga lumayan banyak. Tapi secara kesehatan sebenarnya nggak ada masalah dengan cara seperti itu ya. Oke, dok, tadi kan dokter kita ngobrol bahwa ini bisa terjadi masalah ketika makanannya, varian makanannya, lalu kuantitas makanannya, cara makannya, ini juga pola hidup gitu. Kalau stres, orang suka bilang ya itu mah karena stres kamu. Kenapa bisa yang terjadi gangguan dari sisi psikis lalu berpengaruh pada fisik? Oke, jadi memang stres itu dapat menimbulkan gangguan pencernaan ya. Karena dari pengaruh ke sistem saraf otonom itu juga bisa menimbulkan gangguan pencernaan. Lalu mempengaruhi motilitas atau pergerakan dari usus. Mempengaruhi juga ke lambung dalam produksi mukus atau asam lambung juga mempengaruhi. Jadi stres ini memang bisa dapat menyebabkan gangguan pencernaan. Oke, jadi si hormon-hormon stres tadi bisa memicu gangguan pencernaan juga gitu ya dok ya, makanya sering dibilang betul memengaruhi. Jadi bisa dibilang kalau kita lagi stres tuh makanya suka perutnya rasanya nggak enak gitu ya. Nah rata-rata perut yang nggak nyaman itu kan rasanya beda-beda ya. Ada yang terasa penuh, ada yang rasanya nyeri, rasanya bergas gitu ya, sering sendawa. Nah ini tuh bisa terjadi karena faktor penyebabnya berbeda atau gimana dok? Ya karena faktor penyebabnya berbeda dan gangguan yang terjadi pun berbeda. Jadi tetap harus dievaluasi, ini tidak dapat dipukul rata ke semua orang yang ini pasti ini nih gitu. Nggak bisa berbarengan juga, kombinasi juga gejalanya ya. Nah yang paling sering kita dengar juga nih dok ya, kalau kita sering bersendawa, masuk angin tuh kamu, benar nggak sih masuk angin? Atau sebenarnya ada kondisi lain yang akhirnya ada gas yang maunya keluar aja gitu ya, membuat kita sendawa terus? Ya tetap harus dievaluasi ke dokter karena bisa aja penyebabnya pun yang lain, sampai ke gangguan neurologis pun dapat terjadi atau gangguan saraf pun dapat terjadi dengan keluhan seperti itu. Jadi tetap harus dievaluasi. Lalu kalau misalnya dibilang sendawa itu masuk angin, bisa juga kondisinya memang pasien sedang tidak enak badan lalu diiringi dengan rasa perut seperti meriang atau influenza like illness ya, atau flu gitu. Diiringi dengan asam lambungnya meningkat atau apa, gas, jadi keluhannya dapat bervariasi. Oke, jadi memang harus dikonfirmasi juga pada tenaga kesehatan ya, karena bisa jadi memang kombinasinya tuh nggak bisa
template gitu ya Betul, dok ya. tidak bisa dipukul rata ya. Betul, nggak bisa dipukul rata atau sampai susah ngomongnya. Oke, tadi kita bicara tentang saluran atas nih, rasanya nggak enak, mungkin sampai akhirnya ada mual, ada muntah gitu ya. Nah, sekarang kita mau ke bawah nih dok. Yang terjadi kalau ke atas itu sendawa atau muntah karena Nyeri, dikeluarkan iya. makanannya, yang ke bawah ya jadinya diare gitu Iya, kan. betul. Apa sih yang menyebabkan diare? Kan diare juga beda-beda penyebabnya ya. Iya. Ada yang karena bakteri, ada yang karena hal lain. Mungkin bisa dijelaskan dok? Ya baik, karena dari sisi saya ya, dari penyakit dalam atau orang dewasa, penyebab diare ya utamanya karena infeksi bakteri. Oke. Ya, Karena gitu. infeksi bakteri ya. Infeksi bakteri ataupun misalnya intoleransi terhadap makanan seperti itu. Oke, jadi infeksi bakteri atau makanan tadi yang memang zatnya terlalu gitu ya, terlalu pedas, terlalu asam itu juga bisa menyebabkan ya dok ya, diare ya. Karena dia akan merangsang, jadi otak menganggap wah ini harus dikeluarkan. Jadi peningkatan motilitas atau gerakan dari ususnya. Jadi setelah makan pedas rasanya pengen ke belakang terus ya. Oke, nah kalau bicara tentang diare gitu, ini bisa kita tahu kita tuh diare dari intensitasnya saja atau memang bentuk fesesnya. Oke, jadi memang diare itu kita lihat juga nih frekuensi ke belakang kita ya. Batas yang normalnya adalah 3 kali sehari atau 3 kali dalam seminggu. Jadi tidak. Ini yang normal? Iya, 3 kali sehari atau 3 kali dalam seminggu ya. Jadi di luar itu antara itu menjadi diare atau konstipasi atau sembelit. Oke, Gitu. jadinya memang kalau bicara tentang diare ini dari intensitasnya segitu tadi ya dok ya, yang normal 3 kali sehari. Betul, dengan konsistensinya menjadi lebih encer gitu ya. Itu sudah masuk diare atau? Iya, diare. Oh, sudah masuk diare. Iya. Oke. Bisa dikonsultasikan ke dokter nih, kira-kira ada penyebabnya apa ya dok, atau bagaimana Yang tata normalnya laksananya. berarti sehari harusnya sekali saja? Ya, atau di bawah 3 ya. Oh, pokoknya di bawah 3. 1 Kalau sampai ya 3. Kalau sudah di atas 3 berarti ini sudah masuk kategori diare gitu ya. Betul. Nah, dari aroma kan juga beda-beda ya dok ya. Betul. Nah, kalau misalnya dari aroma nih dok, apakah memang bisa dibedakan juga mana yang memang infeksi, mana yang mungkin karena gangguan saluran pencernaan lain? Ya memang utamanya karena diare itu penyebabnya adalah infeksi bakteri, jadi tetap harus dikonsultasikan lagi nih kepada dokter ya. Dok, yang ini nih penyebab diarenya bagaimana, terus tata laksananya seperti apa ya, seperti itu sih. Baik, Bisa jadi dibedakan. memang ini harus dilihat lagi ya, dikonsultasikan lagi, balik lagi ya dikonsultasikan Ya, sama dokter. diperhatikan. Nah, kadang kita katanya bisa melihat ada tidak gangguan saluran pencernaan kita dari warna. Nah, ini kan katanya kalau warnanya rada pucat, putih katanya indikasinya ke arah mana. Tapi kan kita tuh jarang ya sebenarnya ngeliatin warna warna tinja kita gitu. Betul. Kan, gimana dok? Memang sih itu dapat kita ketahui ya, jadi warna misalnya yang tadi pucat atau putih berarti kita mencurigai adanya sumbatan di saluran pencernaan. Lalu keluhan diare yang tadi sebelumnya udah dibahas, disertai darah atau tidak, ada busa atau lendir atau tidak. Bahkan feses kita ya mungkin ini frekuensinya dalam normal tetapi kok seperti ada lemaknya ya dok, atau ada licin, itu juga tetap harus konsultasikan biar bisa dapat dievaluasi ini penyebabnya apa. Kalau berwarna hijau dok? Kenapa dok? Nah itu juga harus dievaluasi lagi tuh, bisa gangguan di pencernaan atau sumbatan atau mungkin ada peradangan di dalam. Nah, gitu. Oke, walaupun tidak disertai dengan rasa sakit. Ya bisa dapat. Bisa jadi ya, jadi yang mungkin ya fesesnya berwarna-warni, coba deh ya. Terus intake makanan juga harus kita lihat juga, apa yang dimakan segala macam. Soalnya mungkin ada teman saya warnanya udah berwarna-warni tapi nggak ke dokter-dokter. Nah ini nih yang harus perlu diperhatikan ya, jangan sampai terlambat ya. Betul. Tiba-tiba, waduh, nggak yang kita harapkan sih ya. Oke, nanti kita lanjut lagi tapi kita harus break sebentar. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Ya, pemirsa kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati, masih membahas tentang pencernaan. Nah, bagi pemirsa di rumah yang punya pertanyaan terkait tema kita hari ini bisa menelpon kami di 021 290 32644 atau di MK Instagram kami di @daifamily. Kita lanjut lagi bersama Dr. Ayu Nindya Citra, SPPD, spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Permata Dalima Serpong. Tadi kita bicara tentang diare. Terlalu lancar nih gitu ya pembuangannya. Tapi ada juga yang namanya konstipasi.
mampet istilahnya, susah banget sih, dan apalagi ini sering Sembelit. dialami juga ya oleh ibu hamil gitu ya dok ya. Betul, betul. Ini rasanya nggak nyaman banget. Apa sih penyebab dari konstipasi? Benarkah karena tadi kurangnya cairan tubuh, minumnya kurang, atau sebenarnya ada penyebab lain? Ya memang tadi kita kembali lagi ya ke frekuensi, bisa dibilang konstipasi kalau dia kurang dari 3 kali dalam 1 minggu. Oke. Jadi frekuensi buang air besar ke belakang harus mulai kita perhatikan nih ya. Lalu konstipasi sendiri itu memang penyebabnya bisa banyak. Bisa yang tadi sudah disebutkan oleh Medika, ibu hamil itu juga memang jadi lebih sulit karena ada pengaruh dari hormonal dan kehamilannya. Lalu kurang serat, kurang cairan, bahkan kurang bergerak atau kurang olahraga juga dapat mempengaruhi frekuensi ke belakang gitu. Ataupun masalah-masalah lainnya seperti ada sumbatan atau yang harus dievaluasi dari gangguan pencernaan tersebut. Oke, jadi banyak ya kalau kita lihat dari intensitasnya kurang dari 3 kali Dalam per 1 minggu, minggu, dalam ya. 1 minggu. Ini sudah masuk dalam konstipasi gitu ya. Nah dok, kalau kita bicara tentang masalah pencernaan, masih banyak yang abai atau menyepelekan, ya udahlah cuma masalah nggak enak di lambung. Selalu pikirnya kan nggak enak di lambung kalau perutnya nggak enak. Tapi kalau kita lihat akhir-akhir ini, penyebab kematian yang lumayan tinggi itu juga karena masalah pencernaan. Sebenarnya apakah memang impactnya bisa sebesar itu, atau memang ini sudah masuk ke dalam komplikasi dengan penyakit yang lainnya? Ya, jadi dari pencernaan ya juga banyak juga ya kondisi-kondisi yang berbahaya, misalnya sampai keganasan atau ke kanker, itu kan juga tetap harus dievaluasi, diperlukan yang lebih intens juga dalam mengatasinya. Ya, tetap harus diwaspadai. Oke, jadi memang bisa sampai ke kondisi tadi ya, sampai ke mortalitas yang lumayan tinggi ya dok ya. Betul. Jadi memang nggak bisa disepelekan begitu aja. Permasalahan makan dan ke toilet ini nggak segampang itu ya dok ya, karena di dalamnya tuh panjang sekali gitu. Usus kita saja udah banyak nih, maksudnya jenisnya, lalu panjangnya juga panjang banget kan. Nah ini juga memang kalau kita bicara dalam 72 jam pencernaan itu harus benar-benar berjalan secara baik. Kalau tidak ya kondisinya akan sangat-sangat berbahaya. Seperti tadi diare sendiri itu bisa sampai ke dehidrasi kalau nggak ditangani ya dok ya? Iya benar, jadi diare banyak yang keluar tapi tidak diimbangi dengan cukupnya cairan, ya bisa sampai kondisi dehidrasi. Dehidrasi yang berat pun bisa sangat mengganggu, bisa sampai kehilangan kesadaran. Oke, kalau bicara tentang penanggulangannya, apa yang bisa dilakukan ketika seseorang memang sudah terkena gangguan pencernaan? Ini bersifat akut lalu setelah itu bisa sembuh, atau misalnya bisa jadi kronis dan kambuhan nih? Dievaluasi terlebih dahulu penyebabnya ya. Jadi ketika seseorang mengalami gangguan pencernaan dalam berbagai keluhan ya, kan keluhan gangguan pencernaan tuh banyak, mulai dari nyeri ulu hati, mual, muntah, diare, atau sulit ke belakang, atau frekuensi dan pola BAB yang berubah gitu. Tetap harus dievaluasi dulu penyebabnya apa, baru kita dapat menentukan nih ya, ini cukup sampai di sini, jika tidak ada keluhan obat bisa dihentikan, atau ini perlu evaluasi lebih lanjut. Oke, sampai ada harus dengan penanganan pembedahan nggak sih dok, misalkan dengan kasus tertentu, seperti apa yang sampai berakhir di meja operasi? Oke, jadi karena banyak luas ya sistem pencernaan kita yang bisa sampai menyebabkan operasi, misalnya terjadi blok atau sumbatan, ada massa yang mengganggu, lalu batu empedu, ya, peradangan di kantong empedu, dapat dikonsultasikan ke dokter bedah untuk rencana berikutnya. Hanya itu kah, atau mungkin di bagian usus juga ada yang harus pembedahan? Ya, dievaluasi lagi tuh yang tadi saya kira. Ada masalah nggak, ada sumbatan atau tidak, ada massa misalnya diperlukan tindakan pembedahan gitu, atau peradangan gitu. Oke, jadi terus bisa ada peradangan, lalu ada sumbatan atau ada keganasan. Ini akhirnya memang benar-benar sampai ke kondisi harus ada ya, tadi ada lebih lanjut, ada tindakan lebih lanjut sampai ke operasi. Dok, kalau masalah pencernaan tuh ada kaitannya dengan umur nggak sih? Atau anak-anak juga bisa loh kena? Ya baik, jadi memang anak-anak ini dikembalikan lagi ya ke bidangnya dokter spesialis anak. Bisa juga timbul keluhan ya, keluhan yang mungkin sering pada anak-anak seperti diare atau intoleransi makanan atau susu gitu. Lansia, kebalikannya dari anak-anak ya, satu usia muda, satu usia lebih tua, juga dapat terkena gangguan pencernaan juga, rentan. Ini menarik nih untuk lansia sendiri ya, bahwa makanannya memang udah nggak bisa 100% diserap secara optimal seperti waktu usianya produktif. Memang perlu apa yang perlu diperhatikan? Kuantitasnya kah? Lalu apakah memang ada perbedaannya juga dengan varian yang perlu diberikan untuk lansia kah?
Jadi memang kalau pada lansia kan akan menjadi lebih rentan ya, lebih rentan mengalami konstipasi atau sembelit, lebih rentan juga terdapat infeksi jadi ke diare, sehingga kondisinya nanti lebih berat jadi sampai jatuh ke kondisi dehidrasi. Ya belum lagi disertai pada lansia itu ada gangguan di oral, jadi gigi-gigi gigi-gigi sudah terganggu, nafsu makan tidak banyak, jadi porsi makan jadi lebih sedikit, yang seharusnya masuk pun jadi tidak bisa masuk dengan optimal gitu. Memang jadi ada penyesuaian-penyesuaian pada kondisi lansia. Nah ini karena gigi-giginya udah nggak lengkap lagi, berarti kan cara mengunyahnya, terus kualitas kunyahannya juga akan berbeda. Perlu tidak sih memang teksturnya harus lebih lembut dibandingkan makanan yang memang usianya masih lebih muda? Boleh disesuaikan dengan tekstur yang lebih lembut, lebih mudah dicerna juga, dan untuk pastinya kalau misal diperlukan lagi kita bisa konsultasi ke dokter gigi untuk penggunaan gigi tiruan. Agar memang kualitas makanannya juga lebih baik ya, betul, dengan adanya bantuan gigi tiruan ya. Dibandingkan memang kan kadang-kadang juga males juga mungkin lansia, tidak selera makan kalau harus makan bubur gitu ya. Jadi mungkin bisa dibantu dengan gigi tiruan. Oke. Baik dok, ini perbincangannya seru banget dan mungkin kalau kita bisa kasih konklusi bahwa pencernaan ini begitu penting untuk hidup seseorang. Tidak cuma masalah perut kenyang lalu lancar ke belakang gitu ya, tapi memang ini akan berdampak besar pada kesehatan organ-organ tubuh karena bagaimanapun kerja semua organ tergantung dari pencernaan kita yang bisa menyalurkan nutrisi tadi. Penyerapannya ada di situ gitu ya dok ya. Jadi pemilihan makanan yang tepat, kuantitas makanan juga yang cukup, lalu juga cara makan yang benar dan juga harus menjaga tadi stres kita, pola hidup, olahraga juga ya, betul, itu penting juga ya dok ya, jangan sampai ditinggalkan. Semoga kita bisa menjadi orang-orang yang hidupnya jauh lebih sehat dan pencernaannya juga lebih sehat agar hidup kita berkualitas. Oke dokter, terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami di Bincang Sehati. Jangan bosan-bosan datang ke sini untuk berbagi informasi ya dok ya. Oke. Kita nanti ketemu lagi dengan Dr. Ayu Nindya mungkin ya di episode lainnya dengan perbincangan yang lainnya. Nah kali ini Anda sudah mencatat semua tips dari dokter kita. Semoga ini berguna untuk Anda. Saya Astia Dika pamit undur diri. Jangan lupa selalu saksikan Bincang Sehati dari Senin hingga Jumat live jam 10 pagi hanya di Dai TV. Sampai jumpa.